Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisha Khalifa Naska dengan NIM 7111181122 dari kelas C. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan proses menganalisa skala abilitas dengan menggunakan aplikasi WinStep atau MiniStep. Sebelumnya, saya akan membuka data yang akan saya gunakan terlebih dahulu. Ini merupakan struktur dari datanya. Terdapat item sebanyak 20 persoalan. Di sebelah kiri ini merupakan identitas responden, dan yang paling kanan ini merupakan total skornya. Selanjutnya, kita buka aplikasi WinStep-nya. Nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Karena saya akan menggunakan data yang berbentuk Excel, maka kita klik Import from Excel. Nanti muncul pilihan yang seperti ini. Kita pilih Excel, lalu kita klik Select Excel File. Kita pilih file atau data mana yang akan kita gunakan. Kalau saya akan menggunakan data ini, kita klik Open. Nah, akan muncul informasi yang seperti ini. Di sini ada informasi mengenai jumlah respondennya itu sebanyak 20. Kemudian jumlah variabelnya itu sebanyak 22. Kenapa terdapat 22? Karena variabel 1 ini merupakan identitas nomor urut. Kemudian 20 item ini merupakan 20 variabel soal, dan ada 1 variabel skor total. Nah ini. Maka ini semua dikatakan oleh WinStep menjadi 22 variabel. Nah, selanjutnya di sini terdapat 3 line yang diberi tanda berwarna merah. Tetapi kita hanya akan menggunakan 2 saja, yaitu yang item response variable dan person label variable. Nah, di sini di kolom item response variable, kita isi oleh item mana yang akan dianalisa. Yaitu dari item 1 sampai dengan item 20 kita blok, kita copy paste di kolom yang ini. Selanjutnya, di kolom yang person label variable ini, karena hanya terdapat 1 nomor identitas saja, kita blok dan kita copy paste lagi. Oke. Sampai sini dikatakan bahwa data sudah siap. Dan kita masukkan ke konstruk WinStep file, kita klik. Nah, lalu kita kasih nama filenya, itu bebas, terserah kita. Kita save. Nah, nanti akan muncul notepad yang seperti ini. Setelah itu kita close, kita kembali ke halaman awal. Kita klik enter 1 kali. Kita klik file yang tadi kita save, klik open, lalu kita klik enter 2 kali. Nah, akan muncul tabel-tabel yang seperti ini. Ini merupakan resume awal dari proses penganalisaan skala abilitas menggunakan aplikasi WinStep. Nah, pertama-tama yang perlu kita peroleh itu terkait informasi summary statistik. Nah, untuk mendapatkan summary statistik ini, kita klik output file. Maksudnya di output tabel. Lalu kita klik di 3.1 summary statistiknya. Kita klik, setelah itu akan muncul tampilan yang seperti ini. Sebelumnya kita kecilin dulu. Nah, oke. Nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Di sini terdapat 20 input 20 orang yang dianalisa dan 20 item yang dianalisa.
di tabel yang pertama ini, di yang summary of 20 person, ini merupakan rangkuman dari 20 orang yang akan diukur. Nah, kita bisa lihat di person reliability-nya. Di sini sebesar 0,47. Di sini bisa dikatakan tidak fit atau reliable karena nilainya kurang dari 0,7. Nah, kemungkinan hal ini bisa rendah itu karena orang yang mengerjakannya itu tidak secara sungguh-sungguh. Kemudian kita lihat di tabel yang kedua dan yang ketiga. Di sini kita melihat ada maksimum extreme score yang terdapat 5 item, dan kemungkinan dari 5 item ini merupakan item yang sulit. Serta kita lihat ini hasilnya itu lebih dari 10%, yaitu sebesar 25%. Jadi, 5 item yang memiliki maksimum extreme score itu akan dihilangkan atau dikurangi dari yang 20 item ini, termasuk yang ekstrim dan non-ekstrim, kemudian menjadi 15 item. Nah, di sini dapat dibandingkan antara data yang sudah dikurangi dengan data yang belum dikurangi. Reliability dari data yang belum dikurangi itu sebesar 0,71. Dan ini sebenarnya dikatakan tinggi serta sudah memenuhi karena di atas 0,71. Artinya ini fit atau reliable-nya sudah memenuhi. Kemudian jika kita bandingkan dengan tabel kedua yang sudah dikurangi 5 item tadi, di sini terlihat jelas bahwa nilai reliability-nya lebih besar dibandingkan tabel yang ketiga. Di sini reliability-nya sebesar 0,78 dan di tabel yang ketiga itu sebesar 0,71. Nah, setelah itu hubungan atau interaksi antara person dan item itu dilihat dari Cronbach alpha-nya. Ini. Dan inilah yang dilaporkan sebagai koefisien alpha Cronbach atau tingkat reliabilitas alat ukur ini. Nah, di sini nilai reliability-nya itu sebesar 0,49. Sehingga dikatakan tidak fit atau tidak reliable karena kan seharusnya lebih besar dari 0,7, sementara di sini hanya 0,49. Nah, namun tidak hanya reliabilitas, untuk item abilitas ini membutuhkan informasi mengenai tingkat kesulitan, item fit, dan daya pembeda. Cara untuk mendapatkannya, sebelumnya kita close dulu yang ini. Lalu kita klik yang output file. Kita pilih yang item file yang ini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini semacam output yang akan diminta oleh kita. Nah, kita pilih yang Excel. Kolom headingnya kita checklist. Kita pilih yang convert numerical label to numbers juga. Nah, di sini di bagian bawah ini terdapat informasi decimal point dan decimal koma. Hal ini yang membedakan dari tiap-tiap komputer. Kalau di komputer saya, Excel-nya itu menggunakan titik, sehingga saya akan pilih yang eksimal decimal point, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul data yang seperti ini. Dari data ini, kita hanya akan memilih beberapa saja untuk dimasukkan ke template analisa, ke template yang ini. Nah, kita akan memindahkan yang ini dari data yang ini.
kita blok, lalu kita copy paste. Kita pindahkan lagi. Kita blok, kita copy paste lagi, kita pindahkan. Kita blok lagi, kita terakhir kita blok ini dan kita copy paste. Nah, untuk menganalisa skala abilitas, selain dari reliabilitas, maka dibutuhkan informasi terkait tingkat kesulitan, yaitu ada kelompok item yang mudah diwakili dengan mudah dan sangat mudah. Lalu ada kelompok item cukup dan ada kelompok item sulit yang diwakili dengan item yang sulit dan sangat sulit. Kemudian ada item fit dan ada daya beda. Yang daya beda ini menginformasikan seberapa mampu item yang dibuat itu bisa membedakan. Selanjutnya yang terakhir itu ada kolom keputusan. Apakah ini akan diterima, direview, ataupun dibuang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan beberapa keputusannya pada item yang nomor 1. Ini kan ada yang sangat mudah, fit, dan jelek. Maka keputusannya itu kita buang. Keputusannya kita buang. Dia item yang kedua, itu tingkat kesulitannya sulit, lalu fit, dan sangat mampu. Keputusannya bisa kita terima atau gunakan. Di item yang ketiga itu ada sangat mudah, tidak fit, dan jelek. Keputusannya adalah dibuang. Di yang keempat ini juga tingkat kesulitannya sangat mudah, fit, dan jelek. Keputusannya adalah kita buang. Di item yang kelima itu tingkat kesulitannya sangat sulit, lalu fit, dan sangat mampu. Keputusannya adalah terima atau gunakan. Di yang keenam itu tingkat kesulitannya tuh sangat mudah, fit, dan jelek. Keputusannya adalah dibuang. Selanjutnya, tingkat kesulitannya itu sangat sulit, fit, dan sangat mampu. Keputusannya kita terima atau gunakan. Selanjutnya ada tingkat kesulitannya itu sangat mudah, fit, dan jelek. Keputusannya adalah kita buang. Oke. Selanjutnya itu ada yang tingkat kesulitan sangat mudah, fit. Oh, bukan nih. Ada yang tingkat kesulitannya sangat sulit, fit, dan sangat mampu.
untuk keputusannya itu diterima atau gunakan. Oke, selanjutnya itu ada yang tingkat kesulitannya sangat mudah, fit, dan jelek. Itu keputusannya kita buang. Ada yang tingkat kesulitannya itu mudah, tidak fit, dan sangat mampu. Ini kita tinjau atau review. Kita tinjau atau review. Atau gunakan ulang. Selanjutnya ada yang tingkat kesulitannya sangat mudah, tidak fit, dan jelek. Ini kita keputusannya buang. Selanjutnya ada tingkat kesulitan yang sangat mudah, fit, dan tidak mampu. Ini keputusannya kita tinjau atau review. Lalu ada yang tingkat kesulitannya sangat mudah, fit, dan tidak mampu. Keputusan ini juga kita tinjau atau review. Lalu ada yang tingkat kesulitannya itu sulit, fit, dan tidak mampu. Keputusannya kita tinjau atau review. Keputusannya tinjau atau review. Selanjutnya ada yang tingkat kesulitannya itu sangat sulit, fit, dan tidak mampu. Keputusan ini juga kita tinjau atau review. Nah, selanjutnya ada item yang tingkat kesulitannya itu sangat sulit, fit, dan cukup mampu. Di sini kita terima atau gunakan. Lanjut, tingkat kesulitannya itu ada yang sulit, tidak fit, dan sangat mampu. Oh, salah. Yang ini dulu. Ada item yang tingkat kesulitannya itu mudah, fit, dan sangat mampu. Keputusannya itu kita terima atau gunakan. Nah, untuk item yang sulit, tidak fit, dan sangat mampu, keputusannya adalah kita buang. Dan terakhir, untuk tingkat kesulitan yang mudah, fit, dan cukup mampu, itu kita terima atau gunakan. Oke, nah selanjutnya saya akan memberikan tanda merah untuk yang dibuang. Untuk item yang dibuang, kita beri tanda merah. Selanjutnya kita berikan tanda warna kuning untuk item yang ditinjau atau direview. Dan untuk item yang diterima kita beri tanda warna abu-abu.
Nah, setelah kita beri tanda. Nah, jadi kesimpulannya dari data sebelumnya, yaitu untuk skala item, ini kan sudah dikatakan reliable, tetapi alpha kronbachnya itu tidak reliable karena kurang dari 0,7. Dan setelah kita olah datanya, itu ternyata banyak data yang perlu dibuang karena tidak fit, bahkan daya bedanya pun jelek. Dari hasil ini terdapat 8 item yang dibuang, 5 item yang ditinjau, dan 7 item yang digunakan. Nah, untuk yang ditinjau ulang itu entah akan diubah bunyi itemnya ataupun daya bedanya. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.